Wah wah wah, semakin nuntut banyak nih. Gerald Vandenberg ajukan syarat jika tangani timnas Indonesia U23 di agenda SEA Games 2025. Kira-kira syarat apakah itu? Fans Garuda harus simak ini. Nah loh, ada apa ini? Timnas Indonesia bakal kehilangan bintang naturalisasi. Kira-kira ada apakah? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Mulai iri, Gerald Vandenberg minta hal ini jika latih Timnas Indonesia di SEA Games. Kegagalan Timnas U23 Indonesia di ajang kualifikasi Piala Asia U23 2026 benar-benar meninggalkan catatan panjang. Bukan hanya karena Garuda Muda gagal mengulang prestasi edisi 2024, tetapi juga karena pernyataan tegas dari sang pelatih, Gerald Vandenberg. Sosok asal Belanda itu secara terbuka mengungkapkan bahwa dirinya hanya bersedia memimpin Indonesia di SEA Games 2025 mendatang jika ada jaminan pemusatan latihan atau TC jangka panjang. Hal ini sontak membuat publik terkejut sekaligus bertanya-tanya, benarkah PSSI selama ini tidak memberikan dukungan maksimal untuk tim yang dipimpin Vandenberg? Pernyataan keras itu muncul tak lama setelah Indonesia kalah tipis 0-1 dari Korea Selatan di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Kekalahan yang membuat Indonesia finish sebagai runner-up grup J dengan 4 poin, namun gagal masuk daftar 4 runner-up terbaik. Vandenberg pun tak segan menuding persiapan yang minim menjadi penyebab utama kegagalan timnya. Menurutnya, menghadapi turnamen besar seperti SEA Games tidak bisa dilakukan dengan persiapan instan seminggu sebelum pertandingan. Dibutuhkan waktu panjang untuk membangun chemistry, fisik, dan strategi tim. Yang membuat publik semakin panas, Vandenberg membandingkan langsung situasi Timnas U23 dengan Timnas U17 yang kini ditangani Nova Arianto. Ia seolah mulai iri dengan perlakuan berbeda yang diterima dua kelompok usia tersebut. Timnas U17 bahkan saat ini sedang menjalani TC panjang di Bulgaria, setelah sebelumnya ditempa di Bali dan Medan. Semua itu dilakukan untuk mempersiapkan mereka tampil di Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Bandingkan dengan U23 yang menurut Vandenberg hanya diberi persiapan singkat sehingga sulit tampil konsisten. Dalam konferensi persnya, Vandenberg tidak menutupi rasa frustasinya. Ia mengungkap bahwa pada edisi sebelumnya, Timnas U23 bisa sukses karena memiliki skuad lebih kuat sekaligus waktu persiapan yang memadai. Nama-nama seperti Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Rafael Straub, hingga Justin Hubner disebut sebagai contoh pemain berkualitas yang kala itu mampu membuat perbedaan besar. Kini, dengan skuad yang relatif berbeda dan persiapan yang minim, Vandenberg mengakui sulit untuk mengulangi pencapaian Sintayong di edisi 2024. Pernyataan Vandenberg ini tentu bisa dibaca dari dua sisi. Di satu sisi, ia tampak begitu realistis. Ia sadar betul bahwa sepak bola modern tidak hanya mengandalkan bakat pemain, tetapi juga pola latihan yang disiplin dan konsisten. Tanpa persiapan matang, wajar jika hasilnya jauh dari harapan. Namun di sisi lain, publik bisa menilai ucapannya sebagai bentuk tekanan kepada PSSI. Dengan membandingkan program TC Nova Arianto, Vandenberg seperti ingin menunjukkan bahwa dirinya pun pantas mendapat fasilitas serupa jika memang diminta membawa pulang medali SEA Games. Apa yang dikatakan Vandenberg sebenarnya menyentuh inti persoalan sepak bola Indonesia. Kita seringkali bermimpi tinggi, namun abai pada detail teknis yang menentukan kualitas tim. Persiapan yang terburu-buru dan kurang konsisten selalu menjadi masalah klasik. Jika memang ingin bersaing di level Asia Tenggara, apalagi Asia, Timnas U23 memang membutuhkan perhatian serius, bukan sekedar formalitas partisipasi. Kini, bola panas ada di tangan PSSI. Apakah mereka siap memenuhi permintaan Vandenberg dengan memberikan program TC jangka panjang, atau justru mencari jalan lain? Bagi banyak pengamat, inilah saat yang tepat untuk menata ulang prioritas pembinaan timnas di berbagai kelompok usia. Jangan sampai persiapan setengah hati kembali menghasilkan kekecewaan. Kalau menurut kamu, apakah wajar Gerald Vandenberg meminta TC jangka panjang jika ingin melatih timnas Indonesia di SEA Games? Atau justru tuntutannya terlalu berlebihan? Tulis pendapatmu di kolom komentar.
PSSI buka peluang kerjasama dengan Borussia Dortmund. Timnas Indonesia kembali menjadi sorotan publik sepak bola tanah air setelah kabar mengejutkan datang dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Kali ini, Erick berhasil membuka peluang kerjasama strategis dengan salah satu klub raksasa Bundesliga, Borussia Dortmund. Klub yang identik dengan warna kuning hitam itu memang dikenal sebagai penghasil talenta muda kelas dunia, mulai dari Mario Götze, Ousmane Dembele, hingga Jude Bellingham. Dengan reputasi seperti itu, wajar bila wacana kolaborasi ini langsung menimbulkan optimisme bahwa sepak bola Indonesia bisa berkembang lebih cepat dan lebih serius di bawah bimbingan klub sekelas Dortmund. Pertemuan antara Erick Thohir dengan CEO Borussia Dortmund, Carsten Kremer, bukan sekadar formalitas diplomasi. Dalam diskusi tersebut, keduanya membahas berbagai peluang kolaborasi yang mencangkup pengembangan pemain muda, pelatihan pelatih, hingga kerjasama di sektor sepak bola putri. Hal ini menunjukkan bahwa langkah Erick tidak hanya fokus pada timnas senior, tetapi juga menyentuh pondasi penting yang selama ini menjadi kelemahan sepak bola Indonesia, yakni pembinaan usia dini dan infrastruktur yang mendukung. Jika dijalankan dengan konsisten, kerjasama ini berpotensi mencetak generasi emas baru untuk timnas Indonesia. Erick Thohir sendiri menegaskan bahwa kerjasama dengan Borussia Dortmund memiliki makna lebih luas. Tidak hanya soal sepak bola, kolaborasi ini juga dapat memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Jerman. Selama ini, Jerman dikenal sebagai salah satu negara dengan ekosistem sepak bola terbaik di dunia, dan Indonesia bisa mengambil banyak pelajaran dari sana. Transfer ilmu manajemen klub, strategi komersialisasi sepak bola, hingga penerapan sport science bisa menjadi pintu masuk bagi PSSI untuk membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih profesional dan berdaya saing global. Borussia Dortmund sendiri bukan klub sembarangan dalam hal kerjasama internasional. Mereka aktif menjalin kemitraan dengan berbagai negara untuk mengembangkan talenta lokal. Filosofi mereka yang fokus pada pembinaan pemain muda tentu sangat cocok dengan kondisi sepak bola Indonesia yang memiliki banyak bakat alami tetapi seringkali kurang tersalurkan dengan baik. Bayangkan jika pemain muda Indonesia bisa merasakan atmosfer latihan di Dortmund atau bahkan menimba ilmu pengalaman langsung bersama akademi klub tersebut. Bukan tidak mungkin, mimpi melihat pemain Indonesia bersinar di Eropa bisa menjadi kenyataan dalam beberapa tahun ke depan. Selain itu, ada peluang besar bahwa kerjasama ini bisa menjadi jalan bagi pemain timnas Indonesia untuk mengasah kemampuan di level lebih tinggi. Dengan kemampuan melobi yang dimiliki Erick Thohir, publik tentu berharap ada pintu terbuka bagi beberapa pemain potensial Garuda untuk magang atau bahkan berkarir di Dortmund. Nama-nama seperti Marcelino Ferdinand, Justin Hubner, hingga Rafael Struijk bisa menjadi kandidat yang cocok untuk menguji kualitas mereka di lingkungan sepak bola Eropa. Jika berhasil, pengalaman ini akan sangat berharga ketika mereka kembali membela timnas Indonesia di kompetisi internasional. Langkah PSSI menggandeng Dortmund juga sejalan dengan strategi mereka menjalin kerjasama global. Sebelumnya, Indonesia sudah bekerja sama dengan Federasi Belanda, KNVB, dan Jepang, GFA. Namun melibatkan klub sebesar Dortmund tentu membawa nuansa berbeda, karena ini lebih praktis dan menyentuh aspek teknis sehari-hari dalam pengelolaan klub dan pemain. Kolaborasi semacam ini bisa memberikan dampak lebih cepat karena melibatkan institusi yang terbiasa mencetak pemain kelas dunia. Kini harapan besar kembali hadir di tengah masyarakat. Sepak bola Indonesia yang selama ini masih tertinggal dari negara-negara tetangga, berpeluang mendapat dorongan besar melalui kolaborasi dengan Dortmund. Namun semua itu tetap bergantung pada keseriusan PSSI dalam mengeksekusi kerjasama ini. Jangan sampai hanya berhenti di foto bersama atau unggahan media sosial, tetapi benar-benar menghasilkan program nyata yang bisa dirasakan langsung oleh pemain, pelatih, dan pecinta sepak bola tanah air. Kalau menurut kamu, apakah kerjasama dengan Borussia Dortmund ini bisa benar-benar membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi? Atau justru hanya jadi proyek pencitraan semata? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Tekanan berat dialami Erick Thohir, bintang naturalisasi baru terancam batal bela timnas Indonesia. Kegagalan timnas U23 Indonesia melangkah ke Piala Asia U23 2026 kembali membuka babak baru dalam perjalanan sepak bola nasional. Kali ini, beban berat sepertinya jatuh ke pundak Erick Thohir.
selaku Ketua Umum PSSI. Bagaimana tidak, meski sudah ada puluhan pemain keturunan dan naturalisasi yang digadang-gadang bakal memperkuat Garuda, hasil di lapangan justru belum menunjukkan peningkatan signifikan. Bahkan, banyak suara mulai mempertanyakan arah kebijakan PSSI, terutama setelah pergantian pelatih dari Shin Tae-yong ke tim kepelatihan asal Belanda yang awalnya disebut sebagai tim pelatih terbaik sepanjang masa. Perjalanan timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong sempat menorehkan prestasi membanggakan, termasuk lolos ke putaran final Piala Asia U23 2024. Namun setelah kendali diberikan kepada Vandenberg dan kawan-kawan, performa timnas justru terlihat stagnan. Hasil mengecewakan di kualifikasi terbaru menjadi bukti bahwa label pelatih terbaik sepanjang masa belum sejalan dengan realitas di lapangan. Inilah yang membuat tekanan publik menguat, karena ekspektasi tinggi tidak berbanding lurus dengan pencapaian nyata. Di tengah situasi ini, Erick Thohir membuat keputusan besar, menutup pintu naturalisasi tambahan. Menurutnya, skuad timnas Indonesia saat ini sudah cukup lengkap dengan kehadiran pemain diaspora dari berbagai negara. Ada Martin Paes dan Adrian Wibowo yang berkarir di Amerika Serikat, Emil Audero di Italia, hingga sederet pemain keturunan asal Belanda dan Spanyol. Selain itu, nama-nama baru seperti Mauro Yilistar dan Miliano Jonathans juga sudah resmi memperkuat Garuda, menambah kedalaman skuad di berbagai lini. Namun, keputusan untuk menghentikan naturalisasi sekaligus memupus harapan publik akan kedatangan beberapa bintang kelas Eropa. Sebut saja Jayden Oosterwolde dari Fenerbahce, Jairo Riedewald yang sempat diumumkan tetapi terganjal regulasi FIFA, Pascal Struijk dari Leeds United, hingga Milian Manhoef dari Stoke City. Keempat pemain ini termasuk kategori Grade A yang digadang-gadang mampu mendongkrak kualitas tim, tetapi kini dipastikan batal membela Garuda. Erick berdalih bahwa program naturalisasi sudah berada di titik akhir. Menurutnya, jumlah pemain keturunan yang sudah ada saat ini cukup untuk membentuk tim yang kompetitif. Ia menegaskan keseimbangan antara pemain lokal dan diaspora perlu dijaga agar tidak hanya bergantung pada naturalisasi. Namun, sebagian kalangan menilai keputusan ini bisa berisiko, mengingat kualitas kompetisi lokal belum sepenuhnya mampu mengimbangi standar Eropa. Dari sudut pandang lain, langkah Erick bisa dipahami sebagai upaya menjaga stabilitas tim. Terlalu banyak naturalisasi dalam waktu singkat bisa menimbulkan masalah adaptasi dan chemistry, apalagi di level timnas yang minim waktu persiapan. Namun, wajar bila muncul kekecewaan karena publik sudah terlanjur berharap melihat sederet nama besar Eropa mengenakan seragam merah putih. Kini, PSSI dihadapkan pada dilema besar. Apakah terus mengandalkan pemain diaspora yang ada, atau mulai fokus membangun kekuatan lewat pembinaan lokal yang lebih sistematis? Tanpa arah yang jelas, timnas Indonesia bisa kembali terjebak pada siklus lama, penuh ekspektasi tetapi minim realisasi. Apakah keputusan Erick Thohir menutup pintu naturalisasi ini langkah tepat untuk menjaga keseimbangan timnas Indonesia, atau justru sebuah kesalahan yang membuat Garuda kehilangan kesempatan besar mendatangkan pemain kelas dunia? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Timnas Indonesia ketiban durian runtuh di jadwal FIFA Matchday mulai 2026. Timnas Indonesia kembali menjadi bahan perbincangan hangat usai kabar terbaru dari FIFA tentang perubahan format kalender internasional yang berlaku mulai tahun 2026. Banyak yang menyebut Garuda ketiban durian runtuh karena aturan baru ini bisa memberi peluang besar bagi Indonesia untuk semakin mengasah kualitasnya di level internasional. Salah satu perubahan paling mencolok adalah dihapusnya FIFA Matchday bulan September yang selama ini dianggap mengganggu ritme klub-klub elit Eropa karena hadir ketika liga domestik baru berjalan 2 hingga 3 pekan. Sebagai gantinya, FIFA memperpanjang FIFA Matchday Oktober dari 9 hari menjadi 16 hari. Artinya, dalam satu periode itu, sebuah tim nasional bisa memainkan 4 pertandingan penuh dengan persiapan yang jauh lebih matang. Bagi negara-negara dengan kompetisi sepak bola yang ketat, perubahan ini memberi kelegaan. Klub-klub Eropa tidak lagi harus melepas pemain di awal musim, sementara federasi seperti PSSI bisa memanfaatkan waktu panjang di bulan Oktober untuk menggelar laga uji coba sekaligus pertandingan resmi. Dengan sistem baru, total pertandingan tetap 4 laga,
Namun durasi lebih panjang jelas memudahkan koordinasi antara klub dan tim nasional. Indonesia yang sedang berada di persimpangan sejarah menuju Piala Dunia 2026 tentu saja menjadi salah satu yang paling diuntungkan. Sejak laga fenomenal melawan Argentina pada Juni 2023, publik Indonesia belum lagi melihat Garuda berhadapan dengan negara top dunia. Salah satu penyebabnya adalah padatnya jadwal kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang membuat agenda uji coba terbatas. Namun dengan adanya regulasi baru FIFA, situasi bisa berubah drastis. Oktober 2026 mendatang saat Piala Dunia sudah rampung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, timnas Indonesia berpotensi mengisi FIFA Matchday dengan lawan-lawan besar Eropa atau Amerika Latin. Kabar baik lainnya datang dari hubungan bilateral PSSI dengan KNFB, Federasi Sepak Bola Belanda. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sudah menandatangani nota kesepahaman kerjasama yang mencakup uji coba di berbagai level, mulai dari tim senior, kelompok umur hingga tim putri. Ini menjadi kesempatan emas bagi Indonesia untuk menjajal kualitas Belanda, salah satu raksasa sepak bola dunia. Bayangkan, jika laga-laga bergengsi itu benar-benar terwujud, pengalaman yang didapatkan para pemain Indonesia tentu tak ternilai. Namun sebelum sampai ke sana, timnas Indonesia masih harus menghadapi 2 laga hidup mati di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada 9 Oktober 2025, Garuda akan menantang Saudi Arabia, kemudian 3 hari berselang menghadapi Irak. 2 laga krusial ini menjadi penentu apakah mimpi Indonesia tampil di Piala Dunia pertama kalinya bakal jadi kenyataan atau hanya berakhir sebagai harapan semu. Publik jelas berharap keberuntungan yang dimaksud durian runtuh benar-benar berpihak pada Garuda. Kekuatan tim saat ini memang lebih solid berkat tambahan pemain diaspora. Nama-nama seperti Mauro Zylstra, Miliano Jonathans, hingga Eliano Leinders sudah resmi membela Merah Putih. Kehadiran mereka menambah kedalaman skuad di lini tengah dan serangan, membuat pelatih Patrick Kluivert lebih leluasa menyusun strategi. Ditambah dengan pemain lokal yang terus berkembang, keseimbangan tim terlihat jauh lebih terjaga dibandingkan edisi-edisi sebelumnya. Regulasi baru FIFA juga bisa menjadi momentum bagi Indonesia untuk menegaskan eksistensinya di Asia Tenggara. Selama ini negara-negara tetangga seperti Thailand dan Vietnam lebih sering mendapat sorotan karena uji coba melawan tim khas dunia. Kini kesempatan itu terbuka lebar bagi Garuda. Dengan jadwal internasional yang lebih panjang di bulan Oktober, Indonesia bisa mengundang lawan-lawan sekelas Belanda, Spanyol, atau bahkan Argentina kembali untuk memberikan pengalaman bertanding yang tak bisa didapatkan di level Asia. Kini semua mata tertuju pada 2 hal: hasil pertandingan kualifikasi melawan Saudi Arabia dan Irak, serta bagaimana PSSI memanfaatkan perubahan format FIFA Matchday. Jika berhasil menyapu bersih 2 laga krusial itu, bukan hanya Indonesia yang mencatat sejarah lolos ke Piala Dunia, tapi juga membuka jalan untuk menjajah laga-laga akbar di kalender internasional. Inilah yang disebut banyak pihak sebagai durian runtuh bagi timnas Indonesia. Kalau menurut kamu, apakah perubahan aturan FIFA ini benar-benar bisa membawa Garuda lebih kuat dan siap bersaing di level dunia? Atau justru hanya kesempatan yang akan terlewat begitu saja? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Eksperimen Patrick Kluivert di timnas Indonesia harus dibayar mahal. Eksperimen yang dilakukan Patrick Kluivert pada FIFA Matchday September ini akhirnya harus dibayar mahal oleh timnas Indonesia. Meski dari sisi hasil terlihat cukup baik, dengan kemenangan telak 6-0 melawan Taiwan dan hasil imbang tanpa gol menghadapi Lebanon, namun dampak dari percobaan taktik yang dilakukan sang pelatih Belanda itu ternyata cukup kompleks. Kemenangan besar melawan Taiwan memang memberi suntikan percaya diri, tetapi lawan yang berada di peringkat 172 dunia itu sejatinya tidak cukup memberi banyak keuntungan dalam perolehan poin FIFA. Sementara itu, hasil imbang melawan Lebanon justru lebih berarti, meski tidak ada gol tercipta sepanjang laga. Patrick Kluivert terlihat mencoba banyak hal pada 2 laga tersebut. Saat melawan Taiwan, ia lebih berani memberikan kesempatan kepada beberapa pemain muda untuk membuktikan diri. Strategi ini sukses menghadirkan pesta gol. Namun dari sisi perhitungan ranking, hasil itu tidak terlalu signifikan karena kualitas lawan jauh di bawah Indonesia. Justru laga melawan Lebanon yang kemudian dianggap menjadi ujian sesungguhnya. Lebanon dengan kekuatan fisik dan disiplin yang ketat memberi banyak pelajaran penting bagi Kluivert.
Hasil imbang 0-0 menunjukkan ada hal-hal yang masih perlu diperbaiki menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Dari sisi ranking FIFA, Indonesia mendapatkan tambahan poin yang terbilang kecil. Kemenangan atas Taiwan memberi plus 3,25 poin, sedangkan imbang melawan Lebanon hanya menambah plus 0,17 poin. Totalnya, pasukan Garuda mengoleksi 1.157,80 poin dan naik tipis dari posisi 118 ke 117 dunia. Kenaikan satu tingkat tentu bukan kabar buruk, tapi dengan segala harapan publik, hasil ini terasa kurang memuaskan. Eksperimen Kluivert memang memberi gambaran jelas mengenai komposisi skuad, tetapi pada saat yang sama, Indonesia harus waspada terhadap tim rival yang sedang mengintai. Musuh bebuyutan timnas Indonesia, Malaysia, justru mencatatkan perkembangan lebih mencolok pada FIFA Matchday bulan yang sama. Harimau Malaya berhasil menumbangkan Singapura 2-1 dan Palestina 1-0. Dua kemenangan tersebut memberi mereka tambahan poin yang signifikan, yakni plus 9,75, membuat mereka naik drastis dari peringkat 125 ke 120. Perbedaan poin yang semakin tipis antara Indonesia dan Malaysia kini menjadi sorotan. Jika tren ini berlanjut, bukan tidak mungkin Malaysia akan melompati Indonesia di ranking FIFA berikutnya, sesuatu yang tentu menjadi pukulan telak bagi harga diri sepak bola nasional. Inilah yang dimaksud eksperimen Kluivert harus dibayar mahal. Meski terlihat aman di posisi 117, nyatanya langkah-langkah taktis yang dilakukan pada September ini tidak cukup menjaga jarak dengan Malaysia. Padahal, rivalitas Indonesia-Malaysia selalu menyedot perhatian publik. Banyak yang menilai, seandainya Indonesia tidak hanya memilih Taiwan sebagai lawan, mungkin perolehan poin bisa lebih besar. Apalagi Kuwait yang awalnya dijadwalkan batal bertanding, membuat Indonesia harus puas menghadapi lawan yang secara ranking terlalu rendah. Hal ini semakin menegaskan bahwa setiap keputusan dalam agenda FIFA Matchday memiliki konsekuensi penting. Kini fokus Garuda akan tertuju pada laga berat di Oktober mendatang menghadapi Arab Saudi dan Irak. Dua lawan tangguh ini bisa menjadi kesempatan emas untuk mendurang poin besar, namun sekaligus resiko yang sangat tinggi jika hasilnya tidak sesuai harapan. Di sisi lain, Malaysia justru akan menghadapi Laos di kualifikasi Piala Asia 2027 yang di atas kertas sangat mungkin mereka menangkan dengan skor meyakinkan. Artinya, peluang Malaysia menyalip Indonesia di ranking FIFA semakin terbuka lebar. Situasi ini membuat para pendukung timnas Indonesia harus menunggu dengan cemas. Eksperimen Patrick Kluivert mungkin memberi jangka panjang yang baik, tetapi di mata publik hasil instan tetap menjadi tolok ukur utama. Rivalitas Indonesia-Malaysia bukan sekedar soal ranking FIFA, melainkan juga soal gengsi dan harga diri di kawasan Asia Tenggara. Jika Indonesia tergeser, pasti akan ada kritik keras terhadap keputusan Kluivert dalam menyusun agenda pertandingan. Lalu bagaimana menurut Anda? Apakah eksperimen Patrick Kluivert memang tepat meski harus mengorbankan posisi di ranking FIFA? Ataukah seharusnya Indonesia lebih fokus pada lawan-lawan yang bisa mendongkrak poin besar agar tidak disalip Malaysia? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Patrick Kluivert sudah punya cara untuk hadapi tim-tim Timur Tengah. Lolos Piala Dunia di depan mata. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, tampaknya sudah memiliki resep khusus untuk menghadapi gaya permainan tim-tim asal Timur Tengah pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pengalaman menghadapi Lebanon pada FIFA Matchday September lalu menjadi pelajaran berharga yang membuka mata bahwa strategi teknis saja tidak cukup, melainkan dibutuhkan juga pengendalian emosi dan mental yang lebih matang. Pertandingan tersebut memang berakhir imbang tanpa gol. Namun, cara Lebanon bermain sangat mencerminkan karakter khas tim Timur Tengah. Keras, penuh intrik, dan kerap menggunakan permainan psikologis untuk mengganggu konsentrasi lawan. Dalam laga itu, Garuda sebenarnya mendominasi penguasaan bola. Beberapa kali peluang emas tercipta, tetapi penyelesaian akhir masih menjadi pekerjaan rumah. Namun, yang paling menyita perhatian bukan sekedar hasil di papan skor, melainkan bagaimana Lebanon sengaja memperlambat tempo permainan, mengulur waktu, bahkan membuat situasi panas dengan provokasi di lapangan. Salah satu momen yang paling diingat tentu ketika Tom Haim kehilangan kesabaran dan mendorong pemain lawan yang dinilai terlalu berlebihan mengulur waktu di menit akhir. Situasi ini menjadi cerminan betapa rapuhnya pengendalian emosi bisa dimanfaatkan lawan untuk merusak permainan Indonesia. Patrick Kluivert tidak menutup mata atas hal tersebut.
Pelatih asal Belanda itu tahu betul, tim-tim Timur Tengah seperti Lebanon, Irak, atau bahkan Arab Saudi memiliki gaya yang mirip, mengandalkan fisik, disiplin bertahan, namun juga piawai memainkan mental lawan dengan cara-cara yang kerap membuat frustasi. Contoh paling nyata adalah laga Irak kontra Thailand di final Kings Cup 2025, ketika striker Irak, Mohanad Ali, dengan sengaja menendang kapten Thailand, Chanatip Songkrasin, hingga cedera. Bagi Kluivert, semua ini adalah alarm keras bahwa Indonesia harus benar-benar siap menghadapi bukan hanya taktik, tetapi juga perang mental. Kunci utama yang diusung Kluivert adalah menjaga kepala tetap dingin. Ia menekankan kepada para pemainnya bahwa terpancing emosi sama saja memberi keuntungan besar bagi lawan. Dengan kondisi atmosfer pertandingan yang akan jauh lebih panas di kualifikasi nanti, ia meminta agar Garuda tetap fokus pada permainan, tidak terpancing provokasi, dan membalas semua tekanan hanya dengan kualitas sepak bola. "Kami harus tetap tenang," ujar Kluivert setelah laga melawan Lebanon. "Hal-hal seperti ini akan selalu terjadi, tapi kami tidak boleh jatuh ke dalam perangkap itu." Di sisi lain, Kluivert juga melihat sisi positif dari laga melawan Lebanon. Menurutnya, pertandingan tersebut adalah kesempatan belajar yang luar biasa. Meski gagal mencetak gol, ia mengaku bangga dengan kerja keras para pemain dan melihat bahwa tim ini punya semangat besar untuk berkembang. Baginya, duel tanpa gol itu bukan kegagalan, melainkan bahan evaluasi penting sebelum melawan lawan-lawan berat seperti Arab Saudi dan Irak di putaran keempat nanti. Dengan cara ini, Kluivert berharap Indonesia tidak hanya bisa bertahan, tetapi juga mampu mencuri kemenangan dari tim-tim Timur Tengah. Jika Garuda mampu tetap tenang, disiplin, dan fokus pada permainan mereka sendiri, maka peluang untuk mencetak sejarah di kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin terbuka lebar. Lawan memang kuat, tetapi bukan berarti tidak bisa dikalahkan. Justru jika berhasil mengatasi perang psikologis itu, Indonesia akan menunjukkan bahwa mereka sudah naik level, bukan sekedar tim penggembira di Asia. Kini semua mata akan tertuju pada Oktober mendatang, ketika Indonesia menghadapi Arab Saudi dan Irak. Dua laga itu akan menjadi ujian sesungguhnya. Apakah resep Kluivert ini benar-benar ampuh atau masih butuh banyak penyesuaian? Publik tentu berharap kemenangan bisa diraih, apalagi melawan tim-tim Timur Tengah selalu punya arti lebih bagi perjalanan Garuda. Bagaimana menurut Anda? Apakah cara Patrick Kluivert ini cukup untuk membuat timnas Indonesia menang mudah melawan tim-tim Timur Tengah? Atau justru Indonesia butuh pendekatan lain yang lebih agresif? Silakan tulis pendapat Anda. Rapor Gerald Vandenberg bersama Timnas Indonesia U23. Usai gagal melangkah ke Piala Asia U23 2026, sebuah rapor mengejutkan kini melekat pada nama Gerald Vandenberg. Pelatih asal Belanda yang sebelumnya dianggap sebagai bagian dari tim kepelatihan terbaik sepanjang masa oleh Exco PSSI, ternyata justru membuat performa Garuda Muda menurun drastis. Padahal, pada edisi sebelumnya, Timnas Indonesia U23 berhasil mencatat sejarah dengan menembus babak semifinal Piala Asia U23 2024. Kini, situasinya berbanding terbalik. Alih-alih kembali bersaing di level atas, skuad besutan Vandenberg justru terhenti di kualifikasi. Kekalahan tipis 0-1 dari Korea Selatan U23 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo menjadi penutup perjalanan Indonesia. Gol cepat Hwang Do-yun pada menit ke-6 sudah cukup mengubur impian Garuda Muda untuk lolos ke putaran final di Arab Saudi. Meski berjuang hingga peluit akhir, para pemain tak mampu mengejar ketertinggalan. Hasil ini membuat publik Indonesia kembali teringat akan masa-masa indah setahun sebelumnya, ketika Garuda Muda di bawah asuhan Sintayong mampu membuat kejutan besar dengan menyingkirkan tim-tim kuat, termasuk Australia dan Korea Selatan, sebelum langkah mereka dihentikan Uzbekistan di semifinal. Bandingkan dengan capaian kali ini, Garuda Muda hanya mampu menang sekali, yaitu ketika membungkam Makau U23 dengan skor telak 5-0. Setelah itu, masalah klasik di lini depan kembali menghantui. Tim Vandenberg justru gagal mencetak gol ke gawang Laos U23 dalam hasil imbang yang mengecewakan. Kemudian, menghadapi Korea Selatan yang tampil lebih solid, Indonesia benar-benar mati kutu.
Dengan hanya meraih 1 kemenangan, Indonesia pun hanya duduk di posisi kedua grup J, terpaut 5 angka dari Taeguk Warriors. Harapan untuk lolos via jalur runner-up terbaik juga pupus, karena Garuda Muda hanya berada di posisi ke-10, tertinggal dari tim-tim Asia lain seperti China, Uzbekistan, Lebanon, dan Uni Emirat Arab. Bagi banyak penggemar, kegagalan ini terasa sebagai sebuah downgrade nyata. Bagaimana tidak, jika setahun lalu Indonesia bersaing dengan para raksasa Asia dan menorehkan sejarah, kali ini bahkan tiket lolos ke putaran final pun gagal didapat. Publik tentu menaruh sorotan tajam kepada Gerald Vandenberg. Apalagi ia bukan nama sembarangan. Sebagai mantan asisten Patrick Kluivert, ia datang dengan ekspektasi tinggi. Namun nyatanya, perjalanan di 2 turnamen perdananya belum menunjukkan tanda-tanda keberhasilan. Sebelum gagal di kualifikasi Piala Asia U23 ini, Vandenberg juga hanya mampu membawa Indonesia U23 menjadi runner-up di Piala AFF U23 2025. Menariknya, Vandenberg menolak dibanding-bandingkan dengan pendahulunya, Shin Tae-yong. Ia berdalih bahwa generasi pemain di edisi sebelumnya memang lebih berkualitas. Ia menyebut nama-nama besar seperti Marcelino Ferdinand, Ridhoyono, Ivar Jenner, Rafael Struijk, hingga Hubner sebagai pembeda utama. Generasi itu menurutnya lebih matang dan punya waktu persiapan jauh lebih panjang dibanding skuad saat ini yang hanya berlatih 5 hari sebelum kompetisi dimulai. Pernyataan ini tentu bisa dipahami, tetapi sekaligus menimbulkan tanda tanya. Apakah alasan tersebut cukup untuk menjelaskan penurunan prestasi yang begitu drastis? Kekecewaan publik semakin terasa karena status Vandenberg sendiri yang dianggap sebagai bagian dari kepelatihan terbaik versi PSSI. Dengan label tersebut, wajar bila ekspektasi yang ditaruh begitu tinggi. Namun hasil di lapangan menunjukkan hal berbeda. Alih-alih membuat timnas U23 semakin kompetitif, performa tim justru menurun dibanding edisi sebelumnya. Kini, yang tersisa hanyalah evaluasi dan refleksi, baik bagi Vandenberg maupun PSSI, apakah masih layak mempertahankan sosok ini untuk proyek jangka panjang atau mencari alternatif lain. Kegagalan ini seakan menjadi peringatan keras bahwa nama besar saja tidak cukup untuk membawa tim melaju jauh. Dibutuhkan pendekatan taktis, kesiapan mental, serta konsistensi dalam membangun fondasi tim. Vandenberg boleh saja beralasan soal generasi pemain dan minimnya persiapan, tetapi publik tentu menuntut lebih dari sekedar alasan. Garuda Muda pernah membuktikan bisa bersaing di level teratas, dan kegagalan kali ini jelas menimbulkan tanda tanya besar tentang arah pembinaan ke depan. Lalu, bagaimana menurut Anda? Apakah benar faktor generasi pemain dan minimnya persiapan jadi alasan utama kegagalan kali ini? Atau justru ini bukti bahwa Gerald Vandenberg bukan sosok yang tepat untuk melatih timnas Indonesia U23? Silahkan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar.